Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, Masya Allah, saya qadarullah ya, saya bisa berjumpa dengan para seniority nih, para youtuber-youtuber yang sudah terkenal, wabil khusus yaitu tuan rumah yang beliau sudah membantu saya dalam proses pelaksanaan umroh ini, yang awalnya saya jadwalnya tanggal 19 Oktober. Jadi tanggal 19 Oktober itu saya sudah hari pertama dibukanya umroh langsung daftar. Dapatnya tanggal 19 Oktober. Namun berkat Ustadz Sofi ini, kemarin saya diberikan informasi ini tanggal 14 ada katanya. Tapi yang jadwal yang awal harus di cancel, sehingga kita istilahnya kayak untung-untungan ya, kita cancel, bisa jadi kita nggak dapat tanggal 14, ternyata kita dapat, dan alhamdulillah saya sudah sampai di kota Mekah dan kita sudah punya jadwalnya. Dan sahabat-sahabat, sebelum saya mulai obrolan santai ini, saya perkenalkan dulu, ini yang sebelah kiri saya ini siapa? Bung Hasibuan, dan ya, ini Sultan kita. Amin, saya Sultan. Amin. Ini tanah Mekah. Kang Alman Mulyana, dan ini tuan rumah yang beliau juga membantu saya dalam proses pelaksanaan umroh ini, yaitu Muhammad Sofi Awe, channel beliau, dan Kang Irlan. Jadi sahabat-sahabat, pertama, selama kita ingin niat baik dan bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi kita, dan itu yang saya rasakan saat ini. Dan beliaulah yang memberikan jalan supaya saya itu lebih cepat untuk melaksanakan umroh. Jadi sebenarnya bukan memberi jalan, akhi. Jadi ya termasuk ya, kebetulan antum kemarin DM ke saya, kemudian sekaligus ya kita nyambung dari sebelum-sebelumnya enggak. Sedangkan kan antum memang berencana hari ini ke sini. Nah, di situ ya Allah memberi jalan ya, karena antum kontak saya akhirnya menyambung, dan alhamdulillah kita bantu. Ya alhamdulillah bisa terlaksana, dan mungkin antum yang pertama dari Taif untuk teman-teman orang Indonesia. Betul. Masya Allah. Jadi ini sahabat-sahabat, saya sangat berterima kasih. Kenapa saya menghubungi Ustadz Sofi? Ini pertama kali loh saya berjumpa beliau. Cuman karena saya sering mengikuti video beliau yang selalu memberikan informasi tentang pelaksanaan ibadah umroh, itu sangat bermanfaat. Bagaimana caranya, downloadnya. Ustadz, saya memang download Tawakkalna sama Iktamarna itu gara-gara lihat video antum. Terima kasih. Dan ternyata saya DM beliau, langsung direspon, Masya Allah. Akhirnya beliau ada langsung bisa komunikasi, ya ada komunikasi, dan inilah hikmah dari silaturahmi. Dan ternyata di perjalanan saya habis mikot di Taif itu, Kang Alman hanya saya sendiri, Kang Alman di mikot itu. Orang Taif mungkin hanya pertama antum. Mungkin dia itu tidak tahu caranya dan bagaimana sih cara daftarnya. Oleh sebab itu sahabat-sahabat bisa hadir di channelnya Muhammad Sofi Awe. Di situ sudah dijelaskan secara mendetail bagaimana mendownloadnya, apa aja yang harus diisi, termasuk jamaah, itu sudah ada di channelnya beliau. Nah, dan kalau dari Taif mungkin antum baru yang pertama ya. Betul. Kalau ini Kang Irlan sudah 2 kali. Bung Hasibuan berapa, Bung? Hah? Sudah berapa kali? Saya? Iya, 3 kali. Masya Allah. Dan juga saya pertama kali Alhamdulillah. umroh, alhamdulillah berkat bantuan dari beliau juga. Masya Allah, Iya, Masya Yang Allah. tadinya Saya saya juga sudah sama. sempat kebingungan, sudah cuman mimpi-mimpi doang, kapan umroh. Tapi alhamdulillah setelah kenal dengan beliau, ternyata beliau itu lumayan bagus juga strateginya. Iya, Lumayan dong. Dan yang paling istimewa lagi, karena waktu habis saya niat mikot itu, nelfon antum kan, rencana saya tidak ke sini tapi mau ke rumah temen. Ternyata ada pos di sini. Saya bilang, Kang, kalau bisa saya mau ke situ, mau ngobrol di situ. Dan alhamdulillah saat ini kita bisa ngumpul di sini.
sahabat-sahabat, tidak ada lain yang ingin saya sampaikan pada kali ini kecuali puji syukur atas kesempatan bisa berkumpul ini dan bisa melaksanakan umroh ini, tentunya berkat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya yaitu juga berkat bantuan dari Ustadz Sofi. Dan yang saya juga ingin sampaikan bahwa kita ini kan sebagai vlogger ya, itu tidak hanya ingin istilahnya mendapatkan pendapatan saja, tapi ingin memberikan informasi. Dan ini terbukti, saya bisa mengetahui cara-cara kita umroh, bagaimana downloadnya dengan melihat dari YouTube dari teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Sofi, kepada teman-teman yang lain, karena saya juga mengikuti perkembangan Kang Irlan waktu masuk, gimana sih caranya, lewat mana saja, termasuk yang kemarin turun di jihad. Ustaz Sofi bilang, Kang Irlan, sampean batasnya di sini, ini yang bisa masuk hanya yang pakai ihram gitu. Karena jadi itu kan ada titiknya, titik perkumpulannya. Kalau antum gimana? Beliau sudah pengalaman, makanya saya diarahkan sama beliau. Kenapa? Dari TAI bagaimana perjalanannya? Ini sahabat-sahabat, ternyata saya tadi malam, karena saya ingin hati-hati, takutnya nanti terlambat setelah di Mekah. Tadi malam itu Kang Alman setelah sampai di Mikot tidak ada orang. Tidak ada orang pertama ya, sehingga ditanyakan sama ada petugasnya di situ? Ada petugasnya. Akhirnya saya ditanyakan, cuman bukan petugas yang bukan petugas yang dari orang Arab, tapi petugas kebersihan saja. Saya sempat wawancara di situ juga. Memang masih sedikit katanya. Sekalian bikin konten juga. Sekalian bikin konten di situ. Biar apa? Biar teman-teman yang dari Taif itu tahu gitu. Ini sih prosesnya ternyata tidak ada orang di situ. Nah, dan ternyata di Taptis itu mungkin karena ini masih sedikit, saya karena pakai ihram langsung stop. Biasanya saya nggak pernah di stop katanya. Fantastic. Nah, yang ditanyakan tasreh. Tapi saya kan sudah lihat video beliau. Tasreh itu kalau bisa sebisa mungkin itu di screenshot. Karena takutnya internet nggak aktif lah. Kan gimana ditanyain tasreh internet nggak aktif? Apalagi di Al-Badr. Tasreh itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Surat izin. Kayak itu. Akhirnya saya screenshot. Jadi di polisi itu langsung saya tunjukkan, dilihat tanggalnya, kayaknya tanggal apakah benar ini hari ini, dan akhirnya dibebaskan. Pakai polisi mungkin enggak. Iya betul. Nanti saya upload itu tentang keadaan di Mikot di sana. Memang sepi, nggak ada, cuman saya jam berapa ngambil Mikot? Kemarin tadi malam sih, fajar menjelang fajar sebelum berangkat ke sini. Sebelum asar? Bukan. Oh, sebelum subuh. Subuh, fajar. Fajar asar. Oke. Mungkin hanya ini, cuman sebelum saya berangkat nih, karena sebentar lagi saya ingin langsung menuju ke Masjidil Haram. Mungkin ada saran dari Bang Hasibuan ini, karena yang berkali-kali yang harus diperhatikan, apakah kita harus antrinya itu benar 1 jam atau gimana, Bang Hasibuan? Iya, nanti kan biasanya saya lihat melihat bagaimana kondisi di dalam. Kalau sudah agak kosong, nanti mereka masukkan sekitar 40. Antum nanti kalau udah di titik kumpul itu sudah menunjukkan tasrih, duduk biasanya nunggu. Baru nanti kalau udah jamnya jam 9 kan? Iya. Jam 9, mungkin sekitar jam 8:15 itu udah bisa masuk. Oh, udah bisa masuk ya? Insya Allah. Berarti masuk biasanya sekarang juga lebih bagus. Bagus ya. Biar santai ya. Iya. Apalagi Biar masih lebih- mau cari parkiran mobil. Iya, betul. Itu. Kalau dari Kang Irlan, setelah masuk itu apakah boleh kita misalnya diem nggak keluar biar agak lama, lebih dari 3 jam? Sih. Boleh nggak Iya, misalnya 3 diem? jam. 3 jam. Waktu pengalaman saya kemarin ya, Heeh. ini emang sekarang itu sudah mulai tidak terlalu ketat. Padahal saya itu kan sudah selesai semua. Kemudian saya keluar ke halaman Masjidil Haram. Tiba-tiba ada rombongan lain yang Masuk. baru ya. Heeh. Tiba-tiba saya ikut juga masuk, nggak ditanya apa-apa lagi. Itu boleh kita masuk. Mungkin Karena lagi mungkin lengah gitu. melihat saya juga masih keadaan ihram mungkin ya. Ya. Mungkin Lengah sangkanya juga. baru datang juga mungkin. Seandainya tawaf bisa itu ya? Tawaf juga bisa. Oke. Pas keluarnya kata antum kemarin? Pas keluarnya kata saya, alah kelas min bara.
Masya Allah katanya. Iya. Oke, yang terakhir ini dari salah satu YouTuber juga yang sekarang lagi viral di judulnya itu bisa umroh berkali-kali. Ini yang Saran- viral kan. Iya, sarannya gimana buat teman-teman yang belum umroh ini? Nah, kalau berbicara saran buat kita sebagai vlogger, mungkin ya lebih hati-hati kamera. Bung Hasibon kena teguran. Kalau Kang Ilan insya Allah enggak. Dan kemarin saya juga sama, kamera sempat diambil di tempat saya itu. Dimana saya itu keadaannya memang lebih aman sepertinya. Karena yang sangat ketat itu di tempat area tawaf. Kita putaran itu semuanya ada petugas. Nah di tempat saya kita santai, nggak taunya diambil kamera saya, diteleponin ke atasannya, kemudian difoto. Untung ada temannya yang datang. Nah saya bilang ini video untuk saya pribadi, saya nggak video apa-apa. Akhirnya temennya itu minta ditunjukin. Saya nyari, ada sih video yang saya memang shot ke selain saya gitu. Cuman yang saya tunjukkan video yang memang saya shot saya pribadi gitu. Akhirnya sama orangnya ya udah taruh di dalam tasnya dan jangan dikeluarin lagi. Kemudian dari situ agar saya mental tidak turun, saya pura-pura nanya, kalau pakai HP boleh nggak? Saya gituin, saya tawarkan. Ya tapi alhamdulillah ya tetap nggak bolehin juga. Udah jangan. Pas kemarin yang terakhir saya umroh, ada di tempat saya orang megang HP itu tidak diperbolehkan. Jadi ya tergantung sih mereka maunya mereka, karena mereka yang bertugas kadang pakai HP boleh, kadang juga tidak. Iya. Seperti itu. Saya aman kemarin karena berhati-hati juga sih sebenarnya. Lebih Karena waspada dulu ya? kan ya, dulu kan saya sempat pengalaman juga. Oh iya. Karena saya pernah dipegang, bahkan nggak sampai sekarang nih nggak bisa diambil lagi. Makanya lebih berhati-hati lagi kalau untuk kamera gitu. Oke, terima kasih. Jadi intinya kami dalam melaksanakan umroh, mungkin dalam pelaksanaan umrohnya kita tentu tidak akan mendokumentasikan. Biasanya teman-teman setelah tawaf, ya kan, tawaf 7 kali baru kita istirahat sebentar, Nah, mengambil. nggak bisa Aki, nanti kalau sudah tawaf antum nggak bisa tawaf lagi. Iya, digiring. Oh, gitu. langsung. Jadi mending sekalian aja tawaf sudah selesai, lanjut lagi. Oh, Tambah, gitu. yang ini ditambah. Tambah lagi. Oh, ditambah. Karena kalau misalnya udah ke belakang itu emang nggak bisa masuk lagi. Bisa Iya. masuk lagi. Apalagi udah sa'i. Kalau udah sa'i bayar ke tawaf lagi, kecuali kayak Kang Firlan balik seperti kebetulan apa. ya, kebetulan. Saya juga kemarin saya mungkin sekitar 10 kali mungkin melikanya udah selesai, akhirnya kan pengen santai-santai dulu di sana, udah beberapa kali bolak-balik. Ya itu Masya Allah, ini salah satu pembelajaran bagi saya, karena saya memang pertama kali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan saran kepada kami. Dan tentu kayaknya tidak lengkap apabila tidak ada saran dari Sang Sultan nih. Saya aja belum umroh. Iya. Maksudnya teknik-tekniknya aja, teknik-tekniknya Teknik apa? untuk mendapatkan dokumentasi supaya kita tetap memberikan informasi kepada teman-teman. Oh, yang jelas kita sebagai vlogger, jadi bukan hanya mencari keuntungan di YouTube, tapi ya itulah tugas vlogger. Jadi di mana ada momen yang tepat, ya di saat itulah kita merekam. Jadi terserah kalian memandangnya dari sudut mana. Yang jelas ini video berada di tempat yang benar-benar memberikan informasi buat orang banyak. Tergantung kalian melihatnya dari sudut mana. Kalau misalkan kalian melihat dari sudut pandang yang berbeda, ya itu hak kalian. Yang jelas niat kita baik, yang bersifat informatif, gitu aja sih. Betul. Jangan mendengarkan ocehan orang. Iya. Jadi tangan kita hanya 2, nggak mungkin menutup mulut setiap orang. Betul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oke, terima kasih sahabat-sahabat. Sekali lagi memang benar banyak informasi yang bisa kita dapat dari para vlogger-vlogger yang ada. Ya benar kata Kak Alman, terserah antum-antum semua yang ingin menilai. Yang jelas kami niatnya baik, ingin berikan informasi yang sekiranya bermanfaat. Oke, terima kasih sahabat-sahabat semua. Insya Allah langsung saya berangkat. Dan insya Allah seandainya masih bisa, kita akan mereview keadaan di Masjidil Haram. Demikian bincang santai kita, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.